Ya, kita running terus ya berita mengenai Anies Caimin ini, karena ini berita yang ngeri-ngeri sedap, banyak mendapatkan atensi. Beberapa orang, besok saya akan mengundang Faisal Assegaf habis Isya untuk membicarakan ini, dan besok saya ada janji dengan Gatot Nurmantio, tetapi sebenarnya untuk soal pas pampres yang membunuh, tetapi kita akan libatkan juga pembicaraan tentang ini ya. Pastinya ditunggu sobat era sekalian dan pastinya menarik. Sobat semuanya, kita akan nanti thumbnailnya dipesan ya. Heboh Anies Caimin, ini kata Gatot Nurmantio. Heboh Faisal Anies Caimin, ini kata Faisal Assegaf ya. Mumpung pembuat thumbnailnya masih on. Oke. Ya, sahabat era sekalian, coba kita lihat lagi, ada berita yang mengatakan bahwa Surya Paloh bakal temui Puan Maharani, Nasdem sebut bakal ada kejutan. Tapi sebelumnya coba kita lihat bagaimana pendapat sobat era sekalian. 31.000 yang voting, Anies AHY 87%, Anies Caimin 13%. Oke. Surya Paloh bakal temui Puan Maharani, Nasdem sebut bakal ada kejutan. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal mengadakan pertemuan dengan petinggi PDIP Puan Maharani. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut sejauh ini belum ada jadwal yang ditentukan. Kemungkinan besar setelah Surya Paloh pulang dari London. Ada tapi belum ada jadwal yang tepat. Setelah pulang dari London kemungkinan ia bisa kali kalau sekarang belum ada, ujar Saroni di gedung DPR Jakarta Kamis. Ia juga mengatakan Surya Paloh dan Puan sudah sering berkomunikasi sejak petinggi PDIP itu berkunjung ke Nasdem Tower beberapa waktu lalu. Oleh karena itu komunikasi antara keduanya memang masih terjaga, bakal dilanjut dengan pertemuan dalam waktu dekat. Sudah seringlah komunikasikan, waktu itu Mbak Puan ke kantor kan, setelah itu komunikasi baik, kata Sahroni. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani bisa saja berbuah kejutan. Itu jadi menarik juga tuh kalau mau ada pertemuan PDIP dan Pak Surya, jadi surprise juga tuh, kata dia. Sejauh ini Ahmad Ali mengaku belum tahu rencana pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani, meski begitu dia menyambut baik agenda tersebut. Akan tetapi ia tidak yakin pertemuan itu akan membahas soal memasangkan baca pres koalisi perubahan untuk perbaikan KPP Anies Baswedan dengan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Ya, politik itu dinamis memang, tapi masalahnya itu adalah Ganjar sudah dicalonkan PDIP sebagai capres, Anies dicalonkan KPP sudah memenuhi syarat sebagai capres. Dua-duanya memenuhi syarat, Ganjar Anies itu kayaknya sulit, ucapnya. Ya, saudara sekalian, apalagi yang mau dilakukan Surya Paloh ini ya. Tapi kalau politik itu ya itulah the art of possibilities ya, seni berbagai kemungkinan. Hitungannya adalah begini, yang sudah di tangan adalah Caimin dan PKB. Maka Nasdem sudah tenang. Yang paling penting adalah ini adalah bagian dari kesepakatan dengan istana, mungkin. Tapi apakah Caimin juga mau bikin kesepakatan dengan Surya Paloh akan bikin kesepakatan dengan PDIP. Istana dan PDIP sama tapi tak serupa. Ya, istana mungkin ke Prabowo, PDIP ya PDIP ke Ganjar. Jadi sahabat era sekalian, bisa menarik lagi, bisa heboh lagi nanti. Tiba-tiba ada muncul skenario Anies Ganjar Pranowo atau Anies Puan Maharani. Yaitu sudah sekalian saja perang head to head melawan Prabowo. Kalau head to head Anies Prabowo diperkirakan Anies yang menang. Dan Puan Maharani bisa menjadi wakil presiden. Jadi sekalian saja. Nah kalau seandainya tiba-tiba ada poros baru, maka poros baru itu ya tidak akan punya tokoh yang kuat juga. Karena tokoh yang kuatnya adalah di Anies dan di Prabowo. Sementara Ganjar tidak akan
berarti apa-apa seandainya tidak di-endorse oleh PDIP. Wah, bisa begitu. Jangan-jangan setelah pegang Caimin di kempitan ketiak, Surya Paloh menawarkan skenario lain, yaitu Anies Puan. Jadi ya begitulah Anies Puan jadinya. Melawan sekalian saja Prabowo Gibran. Jadi biar sekalian ya, Prabowo Gibran atau Prabowo siapa, you name it. Prabowo Ganjar mungkin gak akan berani karena dia sangat bergantung kepada PDIP dan Megawati, atau kalaupun dia berani bisa jadi tiba-tiba dia berhadapan dengan partainya sendiri. Namanya koalisi kan bisa bolak-balik. Lalu tiba-tiba ada poros lain yang tidak masuk dalam pertarungan ini. Jadi bisa jadi, bukan tidak mungkin. Karena faktor PDIP adalah faktor yang independen juga. Jadi kalau misalnya Puan Maharani mau dipasangkan sama Anies melawan Prabowo, dan hitungannya secara head to head Anies bakal mengalahkan Prabowo karena sudah menggabungkan dua kekuatan tadi, yaitu kekuatan PDIP dan kekuatan kanan, maka yang terjadi adalah ya Puan akan menjadi wakil presiden ketimbang menyerahkan pada Ganjar Pranowo yang belum tentu menang. Bisa mungkin kan? Jadi setelah kita dikejutkan dengan Anies Caimin, jangan-jangan nanti Surya Paloh menawarkan skenario lain, yaitu Anies Puan Maharani. Bisa jadi. Atau Anies Ganjar Pranowo misalnya. Kalau Ganjar, pertanyaannya adalah nanti PDIP bilang kalau dengan Anies Puan Maharani saja masih punya peluang menang, why not? Kenapa? Karena bergantung musuhnya juga. Kan musuhnya tetap sama Prabowo. Musuhnya tetap sama Ganjar Pranowo. Jadi bagi pendukung Anies nggak banyak pilihan juga. Apalagi para relawan mengatakan kami kan relawan Anies bukan relawan cawapres. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Maka politik makin gonjang-ganjing dan ke depan memang makin perlunya yang namanya penghapusan presidensial threshold. Tapi bukan tidak mungkin terjadi hal seperti itu ya. Skenario yang menurut saya masuk akal bisa terjadi juga, yaitu kejutan tiba-tiba Anies Puan Maharani. Apakah bakal terjadi? Ya saya bilang it could be possible, artinya masuk akal. Ya kan? Bagi Megawati daripada menjadikan Ganjar presiden dan belum tentu menang, ya kan? Ketika head to head dengan Prabowo yang sudah didukung oleh Jokowi, mending dia menjadikan Puan Maharani sebagai wakil presidennya Anies Baswedan. Dan bagi dia sudah cukup karena dia sudah sudah mengenyampingkan AHY dan SBY di dalam koalisi itu, Nasdem. Bisa jadi. Ya, dan bukan tidak mungkin ada peluang menang. Dan orang mengatakan saya tidak akan milih, saya akan golput dan lain sebagainya. Enggak, belum tentu. Kenapa? Karena sudah head to head antara Anies Prabowo, kita akan dihadapkan pada pilihan. Anda mau memenangkan Anies atau memenangkan Prabowo. Golput tidak memberikan apa-apa. Soalnya begitu. Ya kan? Soalnya begitu. Nah, ini bukan tidak mungkin tiba-tiba Puan Maharani merayu Megawati untuk menjadikannya sebagai wakil presiden Anies. Mereka maju berdua melawan Prabowo yang didukung oleh Jokowi. Maka tema utamanya adalah perkelahian antara Jokowi dan Megawati sesungguhnya. Politik. Itulah politik ya. Jadi kita tidak tahu kejutan-kejutan. Nah, tapi endorsement Caimin adalah komitmen Surya Paloh dengan istana. Tapi sekali lagi, kalau Surya Paloh berani menggandeng Puan Maharani, maka pertanyaannya adalah apakah dia aman dari serangan-serangan aparatur hukum yang dimiliki oleh seorang presiden. Apakah dengan backup PDIP akan saling kuat, saling menyandra? Bisa jadi. Ya, akan terjadi politik saling sandra juga. Jangan lupa PDIP juga menguasai institusi hukum.
menguasai state aparatus juga. Maka politik kita menjadi politik yang betul-betul politik saling sandera ya, politik yang nggak karu-karuan akhirnya. Oke, saya melihat beberapa aspirasi ya dari relawan mengatakan ya walaupun pasangan Anies berbeda, mereka tetap Anies karena mereka adalah relawan Anies bukan relawan cawapres. Benar juga ya, walaupun kemudian ada suara individual yang barangkali tidak begitu. Ini sebagai contoh misalnya press release dari koordinator Presidium Anies, siapapun wapresnya Anies Baswedan presidennya ya. Seperti teh botol Anies ya. Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Laode Basir kembali menegaskan sikap mereka terkait proses pemilihan presiden 2024 ini. Dia menjelaskan sikap relawan Anies di seluruh Indonesia tidak pernah berubah sejak dideklarasikan pada 20 Oktober 2021 lalu, yaitu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan siapapun mantan gubernur DKI Jakarta itu berpasangan ya. Tapi oke lah, tetapi kita harus lihat juga ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga Anies dari pragmatisme politik dan akhirnya tidak membawa nilai atau value apa-apa ya. Itu penting juga kita pastikan agar kemudian Anies tidak menjadi terlalu pragmatis jadinya. Karena yang paling kita idamkan itu adalah perubahan yang substantif, bukan perubahan aktor saja ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan tema dan isu ini, oke? Dan terima kasih pada Sobat RH sekalian yang masih setia ya, karena perkembangannya luar biasa ini ya tema ini. Oke. Ramaikan. Lebih terhormat kalau Anies mundur dari pencapresan Nasdem, ketuanya nggak mutu, nggak bisa dipegang. Yang paling lucu di sini tidak ada lagi yang namanya buzzer, buzzer pada minggir ini. Yang ada adalah karena begini, karena pendukung Anies saling berdebat sehingga buzzer nggak perlu lagi capek-capek, mungkin begitu ya. Definisi koalisi solid cawapres diserahkan ke Anies, sudah ada satu nama di kantong Anies dan akhirnya jeng live ngakak. Tetap Anies presidennya, Anies terjun bebas dah. Masih berusaha melanggengkan rezim lama. Ya, cuma masalahnya juga begini, relawan-relawan Anies ini juga ada juga kaitan-kaitan dengan oligarki tertentu ya. Ada juga mereka politik percukongan, ada juga mereka dibiayai oleh katakanlah mereka yang punya kantong tebal. Jadi ya sebagian dari mereka murni, tapi sebagian mereka kadang-kadang sudah terafiliasi dengan para cukong. Jadi agak ribet juga. Tetapi intinya adalah mereka dipertemukan dengan kepentingan untuk menjadikan Anies presiden dengan motivasi yang tentu bermacam-macam ya. Oke. Belum jadi penguasa udah berkhianat, manis di mulut lain di hati, teman koalisi saja dikhianati, gimana dengan rakyat nanti jika seandainya berkuasa? Pertanyaannya adalah, jika Anda disodorkan kepada dua pilihan ini, Anies dan Prabowo, mana yang akan Anda pilih? Itu saja ya. Atau kalau tiga pilihan, Anies, Ganjar dan Prabowo. Itulah sulitnya ketika kita tidak memiliki kemewahan. Presidensial threshold itu harus 0 makanya. Menurut Pak Refli Harun, bagaimana peluang menang Anies Imin? Soalnya ternyata banyak yang kecewa gelar Anies pengkhianat dijadikan senjata untuk lawan politik Anies. Bahkan polling era 88% AHY. Ya saya mengatakan ya, selalu kalau kita hitungannya kemenangan, Anies AHY dan Anies Caimin itu sama punya peluang untuk menang. Ya sama. Hanya memang kita akan lihat akan lebih kuat lagi kalau misalnya Demokrat tetap mendukung. Ya, misalnya begitu. Tapi kalau Demokrat tidak mendukung, maka kita lihat ketika Demokrat keluar dan kemudian digantikan PKB, bagaimana dampak PKB-nya. Nah, kalau secara kursi sekarang dan suara, PKB kan lebih besar dari Demokrat. Dan jangan lupa
dalam kancah pemilihan presiden ini kan one person one vote one value, prinsip opo vote. Jadi kalau kita bicara mengenai Anies AHY, Demokrat out misalnya, PKB masuk, itu seimbang, masih seimbang. Pertanyaannya adalah dari segi kefiguran itu saja. Kalau misalnya Anies AHY sama Anies Imin, mana yang lebih mudah dijual? Ini agak sulit menjawabnya ya. Itu punya juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi it's okay. Coba nanti kita lihat exercise-nya. Kalau saya lihat ya 50-50. Makanya saya mengatakan dari sisi kemenangan Anies ya Anies AHY, Anies Caimin itu punya peluang untuk menang. Apalagi kalau jadi head to head nantinya. Tapi kalau dari sisi etika, kalau memang sudah dijanjikan, sudah ditunjuk, sudah penggarapan tahap akhir dan tiba-tiba dikhianati, nah itu yang jadi soal ya kalau kita bicara etika politik. Kemudian sudah bau busuk di balik semua manuver transaksi politik golput, males. Anies mau Mahfud MD, gua yakin banget ini strategi Nasdem buat lobby PKB supaya setuju Mahfud MD jadi cawapres buat dongkrak suara Anies di basis NU Jatim dan Jateng. Apakah Mahfud sekuat itu? Saya nggak yakin juga ya. Saya kira Mahfud Caimin ya 50-50 lah, karena Pak Caimin kan ada struktur partainya. Makanya saya merasa fenomena PKB ini aneh. Kok dia bisa naik, ya kan? Dia bisa naik, padahal ketua umumnya sangat tidak populer. Tapi dia naik. Itu yang hebat dia ya. Jadi bahan ledekan cebong. Pak Anies gimana nih, koalisi aja dikhianati, gimana nanti rakyatnya? Oke, kita bacakan dengan santai lah ya, dengan sehat. Yang jelas saya berbahagia karena tidak ada robot di sini. Semuanya manusia yang berkomentar ya, dan tidak ada orang-orang yang selama ini sering ngata-ngatain gitu ya, karena mereka mungkin lagi berbahagia karena di antara pendukung Anies yang sedang ribut ya. Kami pilih Anies karena gagasan, rekam jejak dan keimanannya, bukan karena Demokrat yang selalu menggunakan sistem politik saling sandra. Oke. Pak Refli Harun bilang walaupun politik penuh saling sandra dan ada tekanan oligarki, tapi Anies mahir bernegosiasi. Jadi apakah Imin adalah pilihan independen Anies atau paksaan Paloh? In between, ya, in between. Karena dia no choice. This is a rational choice sesungguhnya. Karena yang paling dipusingkan Anies Baswedan itu dua. Soal kepastian dia menjadi calon, karena kalau politik saling sandra Demokrat dan Nasdem berkelanjutan ya nggak bisa ngapa-ngapain dia. Itu satu. Dan yang kedua tentu saja yang terkait dengan logistik. Harus jelas. Ini kontestasi tinggal berapa bulan lagi, tapi logistik belum jelas. Misalnya begitu, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5,5 bulan lagi. Nah, itu ada soal juga. Makanya yang membuat negeri ini makin hancur ya mereka itu, Surya Paloh dan lain sebagainya. Suara PKB lebih besar dari Demokrat. Ya kalau dari sisi suara ya, suara PKB lebih besar dari Demokrat. Tapi kan dalam Pilpres itu kita tidak hanya bicara soal suara partai politik, tapi suara individual itu juga penting. Misalnya terhadap swing voters, mana yang mereka tertarik, Anies AHY atau Anies Caimin, atau jangan-jangan yang paling penting Aniesnya bukan wapresnya. Tapi saya kira dengan penampilan yang gagah, ya, cerdas, performance yang luar biasa, saya kira AHY pun akan menarik perhatian. Tapi sekali lagi, memang kalau kita bicara soal adil dan tidak adil, AHY kan pemain baru dalam politik, masih panjang rentang politik dia, maksudnya bukan rentang, masih panjang karir politik dia. Dia perlu juga menjabat di pemerintahan. Jadi mungkin kalau memang terjadi Anies Caimin ya sudahlah. Demokrat tetap stay, tetap bertahan, jangan emosional mungkin ya. Nggak usah bicara harga diri ya, kembali pada komitmen bahwa
kita sudah menyerahkan kepada Anies, ya, tetap pelihara persahabatan. Kadang-kadang mengalah itu juga bisa menang. Tapi kemudian dukung untuk portofolio presiden, untuk portofolio misalnya tertentu yang dimana mereka coba bernegosiasi untuk jabatan-jabatan. Tapi sekarang memang negosiasi agaknya susah karena tadi Demokrat tidak lagi memegang kartu kunci 20% karena dengan PKB 20% sudah tercapai. Oke, sobat semuanya, itu saja. Dan coba kita nanti setelah ini akan kita sambung dengan pernyataan para relawan yang masih setia mendukung Anies apapun yang terjadi. Ini PBNU beda lagi nih. Siapapun capres pasti kalah bila didampingi Caimin. Ada juga gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Isu cawapres bocor, Anies batal hadiri IDEA Fest 2023 ya. Demokrat ke Anies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Oke. Itu saja saudara sekalian, coba kita lihat nanti aspirasi-aspirasi dari relawan. Tapi susahnya relawan ini juga affiliated. Affiliated ya, tapi it's okay ya. Karena ada beberapa relawan secara genuine memang mengatakan kami Anies. Ngapain kami berpikir cawapresnya. Walaupun ada juga yang diarahkan ya, tetapi in general memang mereka menginginkan Aniesnya bukan siapa wakilnya. Jadi kalaupun wakilnya akhirnya misalnya Puan nanti tetap saja mereka akan pilih Anies kalau dihadapkan pada pasangan lain. Karena tidak ada. Karena figur yang mereka inginkan adalah figur Anies Baswedan.